Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seorang pemotor asal Sumatera Selatan tewas terlindas truk sawit di Jalan Sumatera Lintas Timur Mesuji. Tiga bandar narkoba di Lampung Tegah diciduk polisi saat pesta narkoba. Ini ya. Tim penyidik KPK menyita uang rupiah dan uang asing senilai miliaran rupiah dari dua rumah mewah milik Rektor Unila Nonaktif Karomani. Jalan utama penghubung Kecamatan Uwai Serdang dengan Kecamatan Simpang Pematang Besuci ini sepi dilalui mobil. Penyebabnya jembatan di jalan ini rusak. Gorong-gorong pada jembatan ambrol akibat diterjang hujan deras beberapa waktu lalu. Jalan pun semakin menyempit. Truk memilih melewati jalan lain meski harus memutar lebih jauh untuk menghindari celaka. Jembatan ini diperkirakan tidak kuat lagi dilewati truk yang mengangkut hasil bumi sawit, singkong, dan getah karet. Wah, ini lama banget ini, udah ada tahunan ini, Pak. Udah ada tahun ya? Iya. Ini sebenarnya jalan jurusan dari Kecamatan Uwai Serdang menuju ke Lintas Timur. Bisa kalau ke kanan ke arah Simpang Pematang, kalau ke kiri arah masuk Palembang. Palembang ya? Iya. Kalau mobil kosong berani, Pak. Cuma kalau mobil yang bermuatan nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani. Kebanyakan muter dia. Muter ada puluhan kilo sih. Warga Kecamatan Uwai Serdang meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera memperbaiki jembatan yang ambrol ini. Sebab kerusakan jembatan berdampak pada naiknya ongkos kendaraan yang mengangkut hasil panen petani. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Para pedagang telur mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat, dampak harganya naik. Harga telur di Pasar Bandar Lampung Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp4.000 dibanding sepekan lalu yang masih Rp26.000 per kilogram. Di antaranya Mahmud, pedagang telur di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Harga telur naik akibat pasokan dari agen berkurang drastis. Ia menuduh bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH sebagai penyebabnya kelangkaan telur di tingkat pedagang. Stok telur di tingkat agen dan kandang diborong pemerintah untuk kebutuhan bansos PKH. 29 ya? sekarang. Oh. Dari kapan itu tadi Pak De naiknya? Tanggal 12. 12 Jumat. minggu kemarin Pak De ya? Udah lama. Ini kalau dari kita sendiri tahu nggak sih Pak De kenapa bisa naik harga telur? Pak Jokowi ngambil. Masalahnya Pak Jokowi ngambil. Kalau nggak ngambil hancur, murah. Penyebab kenaikan harga telur banyak versi. Di Tulang Bawang, para peternak menuduh kenaikan harga telur dampak tingginya harga pakan. Pasokan telur ke pedagang berkurang akibat banyak peternak ayam petelur yang bangkrut. Harga pakan yang sebelumnya Rp300.000 per sak, kini sudah hampir mencapai Rp400.000 per sak. Harga pakan sekarang 384. Sebagai peternak merasa terbebani nggak sih Pak? Ya sebenarnya yang merasa terbebani masalah pakan. Dari harga pakan selalu naik. Dikarenakan ya harga telur masih naik turun gitu loh. Harga pakan juga naik Pak ya? Iya, harga pakan naik.
Namun apapun alasannya, pemerintah didesak untuk segera menurunkan harga telur. Para peternak meminta pemerintah menurunkan harga pakan ayam supaya usaha mereka tidak bangkrut dan ketersediaan telur tetap terjamin ada. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran ini meludeskan pondok pesantren Salafiyah Al-Hijrotul di Jalan Purnawirawan, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, Sabtu siang. Api cepat membesar karena bangunan 2 lantai yang terbakar semi permanen. Petugas mengerahkan 7 mobil damkar, namun api akhirnya padam setelah meludeskan bangunan hingga nyaris rata dengan tanah. Kebakaran pondok pesantren ini diduga karena tersambar dari pembakaran sampah. Kebakaran tidak merenggut korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain bangunan, perlengkapan pendidikan santri juga ikut ludes terbakar. Gempa magnitudo 6,5 yang berpusat di Laut Kaur, Bengkulu dirasakan warga Lampung, di antaranya Kabupaten Lampung Barat yang terdekat dengan Kabupaten Kaur, Bengkulu. Warga berhamburan keluar saat gempa terjadi. Terdapat 1 rumah dan musola di Desa Kuta Besi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat yang lantai dan dindingnya retak akibat gempa. Warga Lampung Barat trauma bencana gempa. Kabupaten ini pernah dilanda gempa parah pada tahun 1994 lampau. Lebih dari 100 orang meninggal dunia dan ribuan bangunan rusak. Berdasarkan data BMKG Lampung Utara, gempa di Kaur, Bengkulu juga dirasakan di sejumlah daerah di sepanjang pantai laut Lampung, mulai dari pesisir barat, Lampung Barat, hingga Bandar Lampung. Sejauh ini BMKG belum menerima laporan kerusakan bangunan. BMKG Lampung Utara mengimbau masyarakat tidak panik karena gempa di Laut Kaur, Bengkulu tidak berpotensi tsunami. Hingga Rabu siang tidak ada kerusakan bangunan tambahan terdampak gempa magnitudo 6,5 itu. Segerombolan remaja yang kepergok akan tawuran melarikan diri saat dikejar polisi Senin malam. Mereka berusaha kabur ke arah sungai di Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung. Sebagian pelaku berusaha kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Polisi meletuskan tembakan peringatan berkali-kali agar mereka menyerahkan diri. Para pelaku pun akhirnya ditangkap. Polisi menyita berbagai jenis senjata tajam, mulai dari pisau hingga pedang. Pelaku membawa senjata tajam karena akan tawuran dengan kelompok remaja lain. Dari 10 remaja yang ditangkap, 2 diantaranya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya yang membekali teman-temannya dengan senjata tajam. 8 remaja lainnya dibebaskan setelah menyanggupi tidak akan mengulangi perbuatannya dan dijemput keluarganya. Pria berinisial AR ditangkap polisi di rumahnya di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Selasa siang. Ia ditangkap karena dilaporkan mencabuli putri kandungnya yang masih duduk di kelas 1 SMA. Tersangka tidak melawan saat ditangkap dan digelandang ke Polres Pesawaran. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka tega mencabuli putrinya karena kesepian ditinggalkan istrinya bekerja ke luar negeri. Ia mencabuli putrinya di rumahnya saat mabuk minuman keras. Pencabulan terhadap korban terjadi berulang kali. Tersangka mengancam akan menelantarkan korban jika menceritakan aibnya ke orang lain. Polisi membantu memulihkan trauma korban. Pencabulan terungkap setelah korban melapor perbuatan bejat ayahnya ke keluarga dan polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara.
Kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat kian parah. Antrean kendaraan tidak hanya terjadi pada pagi hingga sore saja, namun juga hingga malam. Warga berburu solar dan pertalite di SPBU yang masih memiliki stok meski hari telah malam. Antrean kendaraan ini diantaranya terjadi di SPBU Fajar Isuk, Pringsewu pada Rabu malam. Warga berburu BBM bersubsidi karena harganya lebih murah dibanding yang non-subsidi. Harga BBM non-subsidi saat ini tidak terjangkau masyarakat. Terkait wacana kenaikan harga pertalite dan solar, warga keberatan. Sebab kenaikan harga BBM juga akan berdampak luas, yakni ikut naiknya harga seluruh bahan kebutuhan hidup. Warga meminta pemerintah mencari solusi lain agar harga pertalite dan solar tidak naik. Sebab masyarakat saat ini masih sangat tergantung pada BBM bersubsidi karena ekonomi mereka belum sepenuhnya pulih setelah diterpa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.